arahnya adalah menuju ke surga. Bapak Ibu, ini yang nomor 2. Setelah kita tunjukkan arah ke surga, lalu pandu. Namanya juga anak-anak, butuh panduan. Pandu dia menemukan jalan surganya. Sampaikan, ini jalan ke surga, nah. Ini yang bukan. Ini yang bukan, ini yang jalan ke surga. Ini jalan surga, ini bukan. Sampaikan sama anak-anak kita panduan-panduan ini. Nah, ke masjid itu jalan surga, Quran itu jalan surga. Ini bukan, yang ini bukan. Sampaikan dengan jelas. Namun, bagi anak-anak kita tidak hanya cukup disampaikan. Yang terpenting bagi anak-anak juga selain disampaikan adalah anak-anak punya suri tauladan. Ya, aku ingin kayak ayah, rajin pergi ke masjid sholat berjamaah karena lihat ayahnya. Aku pengen kayak ibu, nutup aurat dengan baik kata anak perempuan karena lihat ibunya. Karena konsep anak-anak itu children see, children do. Anak-anak melihat dan anak-anak akan melakukan apa yang dia lihat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setelah tujuannya jelas bahwa tujuan kita ke surga, sampaikan, arahkan, tujukan anak-anak kita menuju ke sana. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pasti tidak mudah mengarahkan anak ke arah surga, pasti tidak mudah. Bu, Pak, jangan mengandalkan kekuatan diri. Jangan mengandalkan bahwa saya bapaknya, saya ibunya, saya gurunya. Justru ini yang akan menjadi kelemahan dari pendidikan yang kita lakukan. Terus, apa yang harus kita lakukan? Ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu, siapa yang paling berhak untuk membolak-balikan hati seseorang kira-kira? Siapa, Bu? Allah. Walaupun Ambu pernah mandanga, ada ibu-ibu yang komentar begitu kan ya. Lapa busa-busa mencuangkan mengecewa. Nggak juga nggak. Madal. Karena baka. Pernah nggak ibu mandanga ada ibu komentar seperti itu kepada anak? Saya tanya dengan jujur, ibu-ibu di sini pendengar atau pelakunya? Mendengar. Insya Allah mendengar katanya. Amin. Begitu kan ya. Bu, Bapak, kenapa ada ibu-ibu seperti itu? Mengatakan kalimat seperti itu? Karena ibu itu kecewa. Kecewa karena realita dari anaknya tidak sesuai dengan harapan. Ibu pernah kecewa sama suami? Pernah atau tidak? Belum pernah? Hebat, jagoan ibu. Dan kata saya bohong gitu kan ya. Karena istri Nabi aja pernah kecewa dan banyak kecewa pada Nabi. Dan saya nggak percaya kalau ibu belum pernah. Begitu kan ya. Bu, Pak, Ma, Ibu, ketika kita kecewa kepada suami, itu tandanya realitas suami kita tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu juga kami para suami. Ada mungkin fase-fase waktu-waktu yang kami kecewa sama istri karena istri tidak sesuai dengan harapan. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang ada di luar kita ini seharusnya sesuai dengan harapan kita? Tidak bisa dan tidak mungkin. Itulah kenapa izinkan, kalau sudah menentukan tujuan ke surga, lalu kemudian kita sudah coba tunjukkan jalan, kita mesti ingat bahwa zat yang paling bisa membolak-balikan hati anak-anak kita cuma Allah. Itulah kenapa mulai hari ini hilangkan merasa mampu mendidik siapapun. Hilangkan merasa mampu untuk bisa menjadikan seseorang begini dan begitu. Sama hari ini, saya merasa tidak mampu untuk menghujamkan pemahaman dengan materi sekecil apapun hari ini. Karena hanya Allah saja yang maha bisa menghujamkan materi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ini terlalu banyak membicarakan Allah, tapi sedikit bicara dengan Allah. Makanya mulai hari ini, sebelum menyampaikan visinya, sebelum menyampaikan nasihat kepada anak-anak, maka yang harus paling pertama kita lakukan adalah ngomong dulu sama zat yang maha membolak-balikan hati anak-anak kita. Begitulah yang dilakukan oleh para nabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu, Pak, kita sama sekali tidak bisa mengendalikan apapun. Kita gak punya kendali atas siapapun dan atas apapun. Paling kita cuma bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi kalau yang di luar diri,
yakin kita nggak bisa dan memang sama sekali tidak mampu. Hanya Allah yang paling bisa mengendalikan anak-anak kita. Bu, Pak, hanya Allah yang paling bisa jagain anak-anak kita. Ada di sini anaknya, aduh bapak yang punya anak lagi pesantren mungkin yang nggak di rumah ada? Ada tidak? Bapak ada Pak? Di mana Pak pesantren? Di Barabai di Bukit Tinggi. Saya punya 2 orang anak sama seperti bapak. Awal-awal memondokkan anak kan ada perasaan luar biasa ya Pak. Maksudnya tuh, begitu kan ya, yang biasanya dia makan bareng kita, yang biasanya dia bercengkrama sama kita, setiap hari kita bisa ketemu, lalu kemudian kita antarkan dia pesantren. Saya padahal full pesantren sekolahnya. Tapi ketika mengantarkan anak mondok, itu perasaannya luar biasa. Ya mungkin di belakang istri kami, di belakang adik-adiknya, ya kami ini bapak-bapak nangis juga gitu, betul nggak Pak? Betul kan? Ya Allah begitu kan ya nangis gitu. Tapi Bapak Ibu, itu semua akan mulai terkikis dan mulai ternetralisir ketika kita titipkan anak-anak kita yang pesantren itu kepada Allah. Karena kan kita nggak bisa jagain apa-apa ya Pak. Anak-anaknya jauh. Anak pertama saya di Ponorogo, di Donor 1 gitu di Ponorogo. Anak kedua saya di Subang, di Jawa Barat. Ya, sama sekali nggak bisa ngawasin apa-apa. Paling yang saya bawa nih anak ketiga, anak keempat, masih kecil-kecil. Gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Karena memang kitanya terbatas jarak dan waktu. Tapi hanya Allah yang paling bisa jagain anak-anak kita. Hanya Allah yang paling bisa nolongin anak-anak kita. Ya paling begini nih, semangat nih menginspirasi orang tua, semangat nih ngedoain anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kami di sana juga ditemenin sama Allah dengan didatangkan orang yang baik, didatangkan guru yang baik. Karena kita juga berjuang. Ada satu kalimat yang saya ingat dari istri saya, yang ketika itu kami mengantarkan anak kedua ke pesantren. Biasanya saya bawa tuh dua-duanya ke masjid, yang satu di kanan, yang satu di kiri begitu. Hari itu merasa hampa sekali karena sendirian. Itu yang ke masjidnya. Biasanya bertiga sama anak laki, karena laki-laki keduanya begitu. Anak ketiga perempuan, begitu kan. Istri saya bilang begini, "Sayang, kamu sepertinya masih sesat ya?" "Iya, padahal aku itu anak pondok di dulu." "Gini aja, aku juga sama merasakan hal yang sesat. Hanya berarti kita harus berjuang. Karena anak-anak kita di sana berjuang. Kita pun di sini harus berjuang. Mereka berjuang berjibaku di pondok pesantrennya, belajar dan segala sesuatunya. Kita pun berjuang untuk memerangi ataupun menguatkan hati kita dan berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga berjuang untuk bisa menolong banyak orang sehingga nanti anak-anak kita ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, saya serius. Bu, Pak, ngomonglah banyak-banyak sama Allah. Itulah kenapa saya ada tugas. Pertama, mendoakan anak untuk menjadi soleh dan solehah. Disebutkan namanya satu persatu dan harapan kita kepada anak-anak kita itu apa? Ini saya serius. Ibu nanti ba'da tahajud, ba'da sholat wajib ataupun apapun. Ya Allah, ya Rahman, hamba doakan untuk anak hamba yang pertama, namanya Fulan, ya Allah. Hambaku berharap sekali dan ini sekali kalau anak hamba itu begini. Katakan saja. Ini harapan saya, harapan kami orang tuanya, ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan kemudahan, kelapangan, jalan, bla bla bla. Sampaikan sama Allah, ngomong sama Allah. Baru kemudian Bapak Ibu, mungkin contohnya seperti ini, ya. Lalu sampaikan kepada anak kita doa dan harapan kita kepada anak. Nah, ayah, bunda ingin kamu nanti jadi ini, jadi itu. Mudah-mudahan ayah doakan, ibu doakan, kamu begini, begitu. Sampaikan. Karena hari ini justru yang paling banyak dilakukan sama orang tua ketika ngobrol ataupun komunikasi sama anaknya adalah hanya sekedar memarahinya saja, mengingatkannya saja. Makanya banyak anak-anak yang over nasihat gitu. Kalau udah udah diajak ngobrol sama ibunya atau bapaknya udah enak aja gitu. Karena udah tahu pasti nasihatin saya. Coba sesekali ibu itu ya dudukin anak-anak, apalagi anak laki-laki. Syaratnya kalau mau ngasih masukan sama anak laki-laki ataupun suami, kenyangin dulu perutnya. Jangan coba-coba nyampaikan usulan, nasihat, baik itu ke anak laki-laki atau kepada suami. Suami kan laki-laki kan? Kalau belum perutnya kenyang, bahaya ya. Gak masuk kalau perutnya belum kenyang. Kenyangin dulu kalau anak laki-laki. Baru kemudian, udah makan? Sudah buat sini.
Bunda tuh ya mulai beberapa bulan ini sering nyebutin nama kamu dalam doa Bunda. Bunda pengen doain sama Allah, mudah-mudahan kamu nanti begini, begitu, begini, begitu. Sampaikan saja. Memang tidak sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi seorang orang tua menyampaikan kira-kira doanya dan harapannya apa.